isi misa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan pertama untuk mengucap syukur atas berkat yang melimpah bagi keluarga Bapak Wahyu. Yang kedua, mohon doa untuk anggota komunitas semoga selalu bertumbuh dalam iman. Dan yang ketiga, mohon pengampunan dosa dan hidup kekal bagi jiwa seluruh keluarga besar Bapak Harjo Suwarno yang telah dipanggil Tuhan beberapa tahun lalu. Semoga karena kerahman Allah mereka semua diampuni dosa-dosanya dan diperkenankan hidup kekal abadi bersama Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-7. Hidup kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari kebersamaan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Namun, kalau kebersamaan dengan orang lain itu tidak kita dasari dengan kasih, maka yang terjadi bahwa orang lain menjadi musuh atau ancaman. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini ada banyak godaan kuat untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Maka melalui Ekaristi hari ini, Yesus mengingatkan kita agar setiap orang berusaha untuk menjadi lebih baik bagi kehadiran dan kebersamaan dengan orang lain. Itu adalah arah perutusan kita bersama dengan Yesus, yaitu menjadi sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Maka menyadari kelemahan-kelemahan kita, mari kita akui orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan kehendak-Mu, baik melalui perkataan maupun perbuatan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan."
Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh
supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya itu kepunyaanmu, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu,
haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini diperdengarkan surat Gembala Prapaskah tahun 2023 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya. Temanya pertobatan dalam keluarga. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 adalah hari Rabu Abu. Rabu Abu menandai awal masa Prapaskah yang berlangsung sampai Jumat Agung atau Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan tanggal 7 April tahun 2023. Masa Prapaskah merupakan masa tobat, masa puasa, masa penuh rahmat, masa merefleksikan perjalanan hidup dan memperbaiki diri sebagai murid Kristus agar semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Masa Prapaskah ini secara khusus kita diberi kesempatan untuk semakin membuka diri kepada Tuhan. Dengan ketekunan kita dalam doa-doa dan merayakan Ekaristi, semakin akan kita rasakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Pada tahun ini fokus pastoral kita adalah keluarga. Memang membicarakan keluarga ini tidak akan ada habisnya. Banyak dimensi yang menyertainya. Setiap keluarga pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada yang berjalan dengan rukun, saling mengerti, yang menimbulkan kebahagiaan dan sukacita. Namun ada juga yang berjalan dalam ketegangan, kecemasan, saling memelihara ego masing-masing, yang menimbulkan terhambatnya relasi, bahkan perpecahan. Pertobatan dalam arti ini adalah upaya mewujudkan keharmonisan, kerukunan, serta kebahagiaan dalam keluarga seperti diajarkan oleh Tuhan dan gereja. Seperti pertama, mengaktualkan cinta dan kesetiaan suami istri. Cinta dan kesetiaan dalam perkawinan saling terkait satu dengan yang lain. Tanpa cinta, kesetiaan tidak akan ada. Sebaliknya, tanpa kesetiaan, cinta akan terasa hampa. Ketika dalam keluarga cinta dan kesetiaan tidak dijaga, maka cinta itu lama-lama akan menjadi pahit karena cinta pernah menyakiti mereka. Berbeda bila keluarga itu menjaga cinta kasih dan kesetiaan, maka keluarga itu akan kepenuhan kasih. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk saling mencintai. Seraya menciptakan umat manusia menurut gambarnya sendiri dan tiada hentinya melestarikan keberadaannya, Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita, dan karena itu juga kemampuan serta tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, cinta kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dan sudah tertera di dalam kodratnya. Demikian dinyatakan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio artikel ke-11. Oleh karena itu, hendaknya setiap hari orang tua selalu bertanya, sudahkah hari ini aku menjadi tanda cinta kasih dan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak? Demikian juga sebaliknya, anak-anak bertanya, sudahkah menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi orang tua? Kemudian mereka dalam satu keluarga merenungkan,
Sudahkah kami menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi orang lain? Kedua, orang tua sebagai pewaris iman. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk menerima pendidikan iman dan mewujudkannya. Dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya yaitu mencapai pembentukan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, di mana sebagai manusia ia adalah sebagai anggotanya. Maka pendidikan anak secara umum harus mengarah kepada pembentukan pribadi manusia secara utuh. Demikian dinyatakan dalam dokumen Konsili Vatikan II, Gravissimum Educationis, artikel 1. Berdasarkan dokumen tersebut, kita sebagai umat Katolik perlu memahami bahwa keluarga adalah tempat sekolah iman, karena merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar mengenai iman. Sebagai orang tua, hendaknya menyiapkan dan memberikan bekal iman kepada anak-anaknya, yakni bekal rohani, iman yang hidup, juga kasih, sikap hati, dan hal lain yang mendukung nilai Kristiani yang menentukan kehidupan anak di masa yang akan datang. Apabila orang tua mampu membangun dasar iman yang kokoh, anak tidak akan ragu, tidak akan goyah ketika mereka mendapatkan godaan dan serangan dari luar. Panggilan hidup Kristiani itu sakral, karena dalam keluarga berlangsunglah bukan semata-mata penerus keturunan, tetapi juga pewaris ajaran iman orang tua kepada anak dan cucu-cucunya. Santo Yakobus dalam suratnya menuliskan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Wujud nyata penghayatan iman akan nampak pada relasi baik internal dalam keluarga maupun keluarga dalam masyarakat. Iman seseorang dapat berkembang penuh hanya melalui kebersamaan dengan orang lain. Maka yang perlu dihayati adalah bahwa orang tua merupakan pewaris iman kepada anak-anak mereka. Dua hal itu sangat mendasar dalam panggilan hidup berkeluarga. Umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-7. Bila kita merenungkan bacaan hari ini, terutama bacaan Injil dan bacaan pertama, sungguh indah meskipun kita sering berpikir apakah itu mungkin. Sabda Tuhan tertulis dalam kitab Imamat bab 19 ayat 2 dan juga Injil Matius bab 5 ayat 38-48. Di Imamat 19 ayat 2 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sementara di Matius bab 5 ayat 48 dikatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sebagaimana Allah Bapa yang adalah kudus dan sempurna, demikian juga panggilan kita sebagai umatnya menjadi kudus dan sempurna. Hal ini sebagai murid-murid Kristus sangat mungkin dan memang harus demikianlah. Sebab ini adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita adalah segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26, hidup sama seperti Kristus. Demikianlah dalam membangun keluarga, semakin hari semakin menjadi sempurna, semakin rukun, semakin saling bisa membahagiakan pasangan hidup. Bahkan tugas kita bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga semua orang. Karena keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kristus yang datang ke dunia untuk keselamatan semua orang.
Kesaksian hidup berkeluarga dan keluarga-keluarga Katolik yang sesuai dengan ajaran Injil akan mempengaruhi keluarga lain siapapun mereka. Kita mengupayakan hidup yang terbaik dalam keluarga seperti dicita-citakan dan diajarkan oleh gereja. Namun kenyataan perjuangan itu tidaklah mudah. Pasti ada hambatan dan rintangan. Tetapi gereja adalah ibu yang akan membantu kita. Gereja adalah ibu dan guru, mater et magistra bagi keluarga Katolik. Sebagai ibu, gereja memberikan bantuan dan asuhan bagi keluarga dalam perjuangan hidupnya, terutama dalam menghadapi berbagai problematika. Lihat pada pedoman pastoral keluarga yang dikeluarkan KWI tahun 2017, dicetak oleh Cetakan Obor halaman 21. Ketika ada masalah keluarga, gereja sebagai ibu dan guru bagi keluarga mencoba menawarkan pemecahan-pemecahan yang ditangani oleh para pastor dan timnya, utamanya di paroki masing-masing. Umat Allah di Keusuhan Surabaya yang terkasih, semoga upaya untuk membarui diri dan keluarga dalam kesempatan Prapaskah ini membuahkan hasil yang membawa sukacita. Selamat memasuki retret agung. Doa saya selalu menyertai Anda sekalian. Surabaya, 6 Februari tahun 2023, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutirno Wisaksono, Uskup Surabaya. Selanjutnya diperdengarkan peraturan pantang dan puasa Keuskupan Surabaya tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2017, pasal 138 nomor 2B tentang hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, hari puasa tahun 2023 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 22 Februari tahun 2023 dan hari Jumat Sengsara dan Bapak Tuhan atau Jumat Agung tanggal 7 April tahun 2023. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Ini adalah bahasa hukum, jadi bahasanya singkat, padat, mengikat. Dan ini berarti suatu batasan. Batasan apa? Yang pertama ini adalah batasan waktu. Sejatinya kalau kita mau berpuasa ya tidak hanya Rabu Abu Jumat Agung, tetapi selama 40 hari yang kita kenal dengan masa Prapaskah. Namun faktanya memang tidak otomatis semua orang bisa mampu menjalani puasa 40 hari. Maka hukum menegaskan di sini dipakai yang minimal. Jadi dari 40 hari minimal 2. Maka Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, dengan demikian kita bertanya dalam diri kita masing-masing, kalau demikian saya mau menjadi orang yang minimal ataukah maksimal? Nah, kalau ingin menjadi orang yang maksimal, ya mulailah dari minimal. Jadi mulai dari 2. Kalau 2 bisa, mungkin bisa ditambah 1 menjadi 3. Bisa 3 ditambah 1 menjadi 4. 4 ditambah 1 menjadi 5. Seterusnya sampai 39 ditambah 1, 40. Begitu. Jadi seluruh masa itu bisa dijalani secara maksimal. Itu maksudnya batasan waktu. Maka baca waktu diambil 2, dari 40 tinggal 2 saja, yaitulah yang kita laksanakan. Tetapi kalau 2 saja tidak, itu namanya kebangetan itu loh. Jadi suatu hal yang sangat nyata. Lalu yang kedua, batasan mengenai pelakunya, yakni yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60
Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Jadi batasan pelaku. Jadi yang terkena hukum ini adalah semua orang Katolik. Jadi yang di luar orang Katolik tidak terkena hukum ini. Jadi semua orang Katolik itu pun masih dibatasi yang berpuasa, yakni yang sudah berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Kurang dari umur itu dan lebih dari umur itu bebas, kan begitu. Termasuk saya sudah bebas, sudah lebih dari 60, semacam itu. Tapi bukan berarti tidak berpuasa, tapi dengan cara yang tentunya dijalankan sendiri bagaimana mewujudkannya. Yang jelas batasannya jelas 18 sampai 60 itu hukumnya wajib, yang lainnya sunnah, kan gitu. Lalu yang berpantang yakni umur 14 tahun ke atas sampai wafat lah begitu. Itu yang terkena hukum pantang wajib. Yang umur 0 tahun sampai ke hampir 14 ya terserah sunnah atau apa namanya, silahkan saja. Itu maksudnya batasan jari pelaku. Jadi tidak digebiah-uyah, lahir ceprot langsung puasa, itu tidak bisa. Jadi sungguh-sungguh ada batasan. Lalu yang ketiga, batasan mengenai laku yang menjalankan, yakni rumusan dari puasa dan pantang, yakni puasa dalam arti yuridis hukum itu berarti makan. Perhatikan, jadi hukumnya jelas. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali atau 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Berhubung dengan peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama, entah dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan, seminari, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. Jadi batasan laku sangat jelas. Puasa dalam arti yuridis adalah makan, bukan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi jelas makan, kenyang lagi. Dan itu jelas makan kenyang. Yang dibatasi mana? Sekali makan itu hanya 1 kali yang kenyang. Maka tinggal merefleksikan diri bagi kita masing-masing. Kita sehari makan kenyang itu berapa kali? Itu relatif. Ada orang yang makan kenyang umumnya itu 3 kali. Pagi hari, siang hari, sore hari. Tapi ada yang tidak begitu. Mungkin hanya 2 kali atau 1 kali. Tapi ukurannya jelas kenyang. Jadi pagi hari ya kenyang, siang hari kenyang, sore hari kenyang. Lah berapa ukuran kenyang? Juga relatif. Dengan kata lain, orang makan kenyang katalah 1 kali, mungkin makan nasi 1 piring kenyang ada. Tapi ada juga makan sudah tambah 2 kali piring, masih nambah lagi ada. Itu berarti kan relatif soal kenyang. Tapi sekurangnya ada batasannya kenyang berapa, silahkan mengukur sendiri. Misalkan kalau sehari makan kenyang per makan itu harganya misalkan 10.000, kalau 3 kali ya pagi hari 10.000, siang hari 10.000, sore hari 10.000, kan begitu. Dengan demikian 1 hari makan kenyang itu 30.000. Hukumnya mengatakan 1 kali. Ya terserah apakah saya mengambil yang pagi hari, siang hari, sore hari, terserah. Yang jelas saya ngambil kenyang itu hanya 10.000. Yang 20.000 kemana? Tak ropel waktu buka puasa, ya keliru. Jadi harus benar-benar konkret. Jadi yang tidak kita ambil tadi ya kita wujudkan secara konkret. Oh 20.000 inilah bentuknya, saya masukkan amplop APP. Nah itu jelas, tidak kemana-mana, tidak boleh diropel atau ya entah ditunda dan sebagainya. Itu maksudnya. Termasuk pantang juga begitu. Dikatakan tidak makan daging, tidak makan lainnya atau tidak merokok. Andai kata orang seumur-umur tidak pernah makan daging, maka dia pantang daging, ya keliru. Tapi hukumnya kan begitu. Tidak begitu. Yang jelas apa yang disukai dalam hidup ini yang memang menjadi kebutuhannya, yaitulah yang dicoba untuk dikurangi. Syukur kalau mau pantang, tapi tetap wujudnya. Kalau memang sehari merokok mungkin habis 10.000, ya 10.000 itu kemana?
apakah benar-benar terwujud ataukah nanti pada saat buka puasa dirokok habis-habisan semelang suntuk, satu pabrik dirokok semua, ya keliru, sesuatu hal yang tidak tepat, itu maksudnya. Lalu yang keempat, hendaklah diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani baik secara pribadi maupun bersama-sama mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya mau ikut rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Jadi dalam kebersamaan mewujudkan olah yang dikenal dengan olah rohani, walaupun sejatinya olah jasmani. Nah, disitulah makna yang terdalam. Olah jasmani benar-benar menghasilkan yang rohani yang sungguh membawa pembaruan hidup. Lalu yang kelima, salah satu usaha tobat adalah aksi puasa pembangunan atau dikenal dengan APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaruan pribadi dan nilai solidaritas baik tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya mengadakan donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Jadi bentuk konkret perwujudan salah satu dari aksi puasa pembangunan itu mewujudkan tindakan yang bermanfaat bagi banyak orang. Ini suatu hal yang sangat baik, nilai sosial benar-benar tampak di sini. Lalu yang keenam, hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya sekelas mungkin diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat tanggal 10 Mei tahun 2023. Itu batasan terakhir, artinya setelah selesai masa puasa segera yang kita kumpulkan dengan ikhlas kita serahkan kepada Tuhan melalui panitia aksi puasa pembangunan. Inilah yang penting sehingga dengan demikian kita dapat menjalani dalam puasa ini konkret. Karena di sini yang ditekankan memang tidak hanya segi rohaninya tapi juga praktek konkret dalam sehari-hari. Jadi hukumnya nyata. Semoga kita dapat menjalankan masa puasa ini dengan sungguh-sungguh dan akhirnya membawa kita kepada keselamatan. Berkat Tuhan, Vincentius Monsinyur Vincentius Sutono Wicaksono, Uskup Surabaya.